Ada untuk kelas 10 ada 16 mata pelajaran yang akan dipelajari. Ya, struktur kurikulumnya seperti ini. Ada PAI dan budi pekerti, ada PPKN, bahasa Indonesia sampai ke ekonomi. Jadi untuk jurusan kita di SMA Unggulan CT Foundation ini adalah semuanya IPA, matematika dan IPA. Untuk peminatannya adalah MIPA. Untuk lintas minatnya, kita belajar ekonomi juga di situ. Kita juga belajar bahasa Inggris dan sastra. Jadi bahasa Inggrisnya kita perbanyak. Ada lebih banyak. Nah, kelas 10 belajar ekonomi. Tapi kelas 11 dan kelas 12 nanti tidak. Jadi total mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10 adalah 16 mata pelajaran. Itu dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Sampai hari Jumat. Hari Sabtu itu ada yang namanya kelas riset. Nah, yang tadi Bapak sampaikan nanti Pak Jamhari yang akan menyampaikan. Ada juga yang namanya kelas bisnis. Nanti bagian kesiswaan. Kemarin mungkin ketika di MPLS sudah ada, kalau belum nanti akan ada penyampaian tentang kelas bisnis. Nah, berhubung kita di pandemi ini kondisinya tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka sekolah kita itu melaksanakan yang namanya live teaching dan juga non-live teaching. Jadi ada yang daring, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang sekarang kan kita langsung nih. Nah, kelas 11 sama kelas 12 sudah berjalan. Jadi pembelajaran yang langsung. Live teaching via Zoom kayak gini, untuk kelas 10 akan kita mulai pada hari Senin, itu dari jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10, itu nanti akan ada 4 mata pelajaran. Nah, apakah setiap siswa wajib untuk ikut? Tidak. Yang memungkinkan untuk ikut, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak masalah. Loh, gimana nanti Pak, kalau kami ketinggalan pelajaran? Nah, jangan takut. Karena hasil dari live teaching itu nanti direkam. Nah, setelah direkam baru diupload di YouTube SMA Unggulan CT Foundation. Nanti linknya akan kita kasih. Selain diupload di YouTube yang tadi diajarkan oleh guru, materi-materi yang diajarkan juga diupload di Schoology namanya. Nah, ini semuanya harus bisa nanti membuat akun Schoology ya. Ini akun learning management system yang kita pakai. Sementara nanti kalau ada perubahan nanti kita kasih tahu. Yang sekarang kita pakai adalah Schoology. Ya, jadi nanti semuanya buat akun di situ. Semuanya kita upload di situ. Link YouTube-nya kita upload di situ, setiap mata pelajaran, terus modulnya kita upload di situ. Di situ nanti ada diskusi, di situ juga nanti akan ada kuis dan lain sebagainya. Jadi setelah ini yang belum punya, kalau Zoom kan semuanya sudah bisa. Kalau Schoology nanti habis ini dipelajari bagaimana cara membuat akun di Schoology. Nah, bagi yang tidak bisa live teaching, tidak bisa Schoology dikarenakan tidak ada perangkat dan lain sebagainya, nanti wali kelas juga akan nge-share pembelajaran, modul pembelajaran itu di WA group. Atau kalau yang misalkan nanti ternyata kesulitan juga, kasih aja email sama wali kelas akan kasih nanti via email. Jadi tidak ada alasan tidak dapat materi. Jadi pakai kalau bisa live teaching, pertama kalau bisa live teaching ikut live teaching. Nah, setelah live teaching nanti kalau kurang paham juga nanti di YouTube ada, bisa dilihat nanti materi ketika live teaching di YouTube ada. Di Schoology juga ada di situ, nanti bisa diakses kapanpun. Tinggal masuk, nanti kode aksesnya akan dikasih oleh wali kelas, bisa masuk ke situ, nanti di situ sudah lengkap, mau modulnya di download, mau nanti di situ kuisnya dikerjakan, silakan. Nah, untuk Schoology waktunya fleksibel. Kita mulai dari jam setengah 8 sampai kapanpun akan kita buka. Nanti kalau misalkan guru akan ngasih waktu kapan, nanti akan diinformasikan via WA group masing-masing kelas. Sekarang WA grupnya tidak lagi kelompok MPLS ya, sekarang kelasnya kan sudah dibagi, jadi semuanya harus
masuk di dalam grupnya masing-masing, komunikasi dengan wali kelas. Nanti kenalan dengan wali kelasnya. Nah itu untuk bagaimana KBM daring ini kita akan mulai pada hari Senin. Ya, kita besok istirahat dulu, hari ini pengenalan sebentar, kemarin sudah inaugurasi, pengenalan sebentar, besok istirahat, hari Minggu istirahat, nanti hari Senin kita start lagi untuk pembelajaran daringnya. Nah, bagaimana tata tertib dan juga petunjuk untuk mengikuti live teaching? Nah ini, ya, menggunakan seragam sekolah. Kalau belum punya seragam sekolah SMA, pakai seragam sekolah SMP juga nggak apa-apa. Tapi kalau malu pakai seragam SMP, pakai kemeja putih juga oke, jilbabnya putih. Terus selanjutnya hadir kayak gini ya, hadir 10 menit sebelum pembelajaran, nanti akan kita share linknya setiap pagi via wali kelas masing-masing. Nah, namanya itu harus nama lengkap sesuai dengan absensi, dan juga kalau misalkan tidak bisa menampilkan muka dikarenakan koneksi, bisa pakai avatar sendiri. Nah, ketika berjalan seperti ini, selalu unmute. Ya, ini ada beberapa yang belum unmute, dan nanti host juga akan meng-unmute kalau misalkan nanti ada yang belum meng-unmute, kecuali kalau misalkan nanti disuruh misalkan menjawab salam, terus nanti disuruh gurunya untuk berinteraksi, ya silahkan di-unmute, nanti setelah ngomong baru di-mute lagi. Seperti itu. Jadi etika ketika kita menggunakan Zoom meeting. Nah, yang tidak mungkin ikut, ya nggak usah dipaksa. Jadi tidak usah dipaksa untuk mengikuti live teaching karena kemungkinan masalah kuota internet dan lain sebagainya kan membutuhkan kuota internet yang lumayan agak besar kalau kita menggunakan live teaching kayak gini. Nah, bisa mengakses video pembelajaran di YouTube dan juga materi di Schoology. Nah, di Schoology, siswa membuat akun masing-masing. Sama nanti namanya juga jangan nama-nama alay, namanya ada nama sendiri karena ini untuk penilaian nanti guru-guru akan menilai berdasarkan atas nama yang ada di absen. Kalau fotonya nanti guru-guru kan kadang lupa pada nama, bisa melihat mukanya, oh yang ini namanya, fotonya maka foto sendiri, ukuran pas foto, jadi biar kelihatan mukanya. Nah, ketika pembelajaran ada di dalamnya, nanti ada forum diskusi di dalam Schoology itu, nanti ada satu akan dibuat guru-guru, ada forum diskusi di situ bisa komen, bisa ngasih pertanyaan. Nah, aktiflah di situ. Kalau nggak tanya saja, kalau nggak paham tanya saja, atau misalkan kalau ada orang lain bertanya bisa jawab saja, karena penilaian sikap akan dinilai dari keaktifan kita dan juga disiplin kita mengikuti pembelajaran itu. Nah, itu ya. Pokoknya aktif di Schoology, di forum diskusi, aktif dengan wali kelas juga. Mam, Bu, atau dan lain sebagainya, tanya aja, ini gimana gini. Nah, keaktifan itu yang membuat kita nanti menjadi lebih baik ke depannya. Terus tugas, kalau ada tugas, ada kuis dikerjakan dengan penuh kejujuran, tetap kita meskipun berjauhan, kita tidak bisa kontrol satu-satu, semuanya harus jujur pada diri sendiri karena Allah Maha Tahu. Terus selanjutnya materi pembelajaran ini kita open terus, kita tidak tutup, jadi kapanpun nanti Schoology itu bisa diakses. Jadi kita tidak tutup, nanti kalau misalkan tidak bisa mengerjakan pada siang hari, malam hari, boleh. Jadi kapanpun bisa diakses untuk Schoology-nya. Kapanpun bisa di-download untuk modul-modul yang ada. Nah, selanjutnya, jika ada kesulitan dalam mengakses beberapa hal ini, komunikasi dengan wali kelas. Bu, saya tidak bisa buka ini dan lain sebagainya, masalah koneksi dan lain sebagainya, nanti biar wali kelas yang akan memberikan pengarahan dengan WA group atau dengan email nanti memberikan modul dan lain sebagainya. Nah, tadi untuk penilaian yang akan dinilai, ya, nanti ada 3, sama seperti SMP dulu di kurikulum 2013, ada penilaian sikap keaktifan kita, kejujuran kita, disiplin kita, etika kita, dan lain sebagainya. Meskipun belajar daring seperti ini juga akan ada penilaian. Penilaian pengetahuan itu ada nanti kuis,
ada tugas kelompok, ada juga ulangan harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Itu nanti akan dikumpulkan jadi satu. Nah, untuk penilaian keterampilan, itu nanti ada, kalau praktikum tidak mungkin kita laksanakan, paling nanti membuat proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Semuanya kita lakukan secara daring. Nanti bisa dikumpulkan nanti di psikologi itu ada tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas. Tergantung gurunya masing-masing, kalau misalkan disuruh untuk ke email, nanti juga bisa ke email. KKM kita itu adalah 70 untuk semua mata pelajaran ya. Untuk semua mata pelajaran, KKM kita adalah 70. Bagaimana kalau tidak tuntas? 70, dia dapat 69, maka harus mengikuti remedial sampai tuntas ya. Jadi remedial nanti komunikasi dengan gurunya, kasih ujian lagi sampai mencapai nilai minimal KKM 70. Kalau remedial nilainya tinggi, tetap nanti nilai akan kita kasih 70 ya. Ketika ujian misalkan ketika sudah dinilai nilainya 50. Habis itu remedial nilainya 100, maka tidak mungkin 100, tetap kembali ke 70. Jadi nilai remedial maksimal adalah 70. Ya, itu saja dari Bapak. Meskipun kita jauh, rencanakan belajar. Jadi nanti ketika sudah selesai pandemi ini, masuk ke sekolah, semuanya juga sudah ready. Dan maka meskipun di rumah, harus bisa ngatur waktu, ya. Harus ngatur waktu kapan belajar, kapan membantu orang tua. Jangan menjadi alasan untuk tidak membantu orang tua, tetap membantu orang tua, tapi tetap diatur waktunya. Misalkan, paham kan Pak, Bu, pagi kami masuk kelas dari jam sekian sampai jam sekian, nanti untuk selanjutnya saya akan bantu Bapak di ladang dan lain sebagainya, bantu Mama dan lain sebagainya. Nanti malam bisa ngulangi lagi untuk psikologinya dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana cara anak-anak sekalian untuk mengatur waktu. Saya kira itu saja dari saya pas 15 menit.